Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur karena hari ini bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Semua ini bisa terjadi karena kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami, sehingga pada saat ini kami bisa bersekutu dalam doa pagi online. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dalam memahami firman Tuhan, agar kami bukan hanya mengerti, namun juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Tolonglah hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menguraikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong hamba-Mu dalam berbicara menguraikan firman Tuhan, agar hamba-Mu dapat menguraikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh, bersama Saudari Edwina. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku. Ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh
Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 6 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, kita pasti sudah sangat mengenal bahkan hafal rumusan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa ini sangat syarat dengan makna. Karena itu untuk mempelajarinya, kita perlu menggali untuk menemukan maknanya. Pada kesempatan doa pagi ini, kita akan memilih salah satu kalimat doa, yaitu bagian dari permohonan yang berhubungan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sahabat, ada beberapa bagian yang dapat kita kupas dari kalimat ini, yaitu pertama, kata berikanlah. Kata ini sangat berhubungan dengan permintaan. Dan orang yang meminta adalah orang yang tidak punya. Oleh karena itu, kita diajar untuk meminta kepada Bapa. Karena Bapalah yang punya. Karena kita tidak punya, maka kita hanya bisa bergantung dan berharap kepada kemurahan Bapa. Karena hanya Bapa yang punya. Kedua, kalimat pada hari ini mengajarkan agar kita meminta sesuai kebutuhan kita pada hari ini. Bagaimana dengan hari esok? Kita bisa minta lagi pada hari esok. Ini mengajarkan kepada kita untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Yaitu tentang jangan khawatir tentang hari besok. Pada hari besok kita bisa minta lagi. Dan Bapa juga pasti akan menyediakan makanan yang kita butuhkan untuk hari besok. Sahabat, ajaran ini juga mengingatkan kita kepada ajaran Tuhan Yesus yang lain dalam Matius 6 ayat 34 yang mengatakan begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sahabat, kita tidak perlu khawatir tentang hari besok. Karena Tuhan selalu memelihara hidup kita setiap hari. Dari hari ke hari, Tuhan selalu menyediakan berkat-Nya untuk kita. Karena itu, kita harus terus percaya. Jangan khawatir tentang hari besok. Sahabat, kita juga ingat ketika bangsa Israel berada di padang gurun dan mereka diberi makan mana setiap hari. Ketika ada orang yang mengambil lebih dari jatah yang diberikan, dia pikir untuk persediaan hari besok. Tapi ternyata ketika disimpan, pada hari besoknya busuk dan berulat sehingga tidak bisa dimakan. Sahabat, Tuhan berpesan supaya mereka mengambil secukupnya pada hari itu. Kenapa? Karena hari besok Tuhan akan menyediakan mana lagi. Mana akan selalu ada, akan diberikan kepada bangsa Israel. Jadi kalimat ini mengajar kita agar kita tidak khawatir tentang hari besok. Cukup minta makanan pada hari ini saja. Besok boleh minta lagi. Dan Tuhan pasti akan menyediakan. Ketiga, kata makanan sangat berhubungan dengan kebutuhan pokok kita setiap hari. Maksud Tuhan Yesus, mintalah apa yang kita butuhkan. Kalau kebutuhan itu adalah kebutuhan pokok, maka mau tidak mau, itu harus dipenuhi. Urusan perut tidak pernah bisa ditunda. Dan Tuhan tahu itu, bahwa kita membutuhkan makanan setiap hari. Oleh sebab itu, permintaan yang Tuhan Yesus ajarkan adalah minta yang kita butuhkan. Minta apa yang tidak bisa kita tunda. Karena itulah kebutuhan pokok yang harus kita penuhi
setiap hari. Keempat, kata yang secukupnya hendak mengajar kita agar kita tidak serakah. Kata cukup itu bisa relatif. Bagi seseorang, makan dengan porsi 200 gram sudah kenyang. Namun, ada orang yang butuh hingga 400 gram. Maka nilai cukup itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Jadi, kalau kita hanya butuh 200 gram dan itu cukup, kita tidak perlu minta hingga 500 gram. Karena yang 300 gram akan terbuang. Loh, bukankah itu bisa untuk besok pagi? Nah, kalau seperti ini, berarti kita mengkhawatirkan hari besok. Bukankah kita juga diajar untuk minta pada hari ini? Jadi kata secukupnya ini mengajar kita agar tidak serakah. Sekaligus kita juga ingat kepada orang lain. Jangan ambil porsi orang lain. Sahabat, kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus mau mengajar kita untuk meminta apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena kita tidak punya, maka kita harus minta kepada Bapa. Selain itu, jangan mengkhawatirkan hari besok. Karena Tuhan itu setia memelihara hidup kita dari hari ke hari. Dan yang lain, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita jangan serakah. Kita juga harus selalu ingat kepada orang lain. Kita harus mau berbagi dengan sesama kita. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita satu hati dalam doa. Allah yang pengasih, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar dari salah satu kalimat doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Mampukanlah kami melakukan ajaran Tuhan Yesus dalam hidup kami sehari-hari. Saat ini kami juga ingin memohon kepada Tuhan untuk kehidupan bangsa Indonesia. Mohon Tuhan berkenan memberkati para pimpinan bangsa kami dari pusat hingga ke daerah. Berikanlah hikmat kepada para pimpinan bangsa kami agar mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan bijaksana, dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga Indonesia dibawa ke dalam kehidupan yang adil, makmur, tentram, dan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami juga memohon kepada Tuhan untuk Sekolah Kristen Petra Malang dan Asrama Sinar Kasih. Kalau Tuhan sudah mempercayakan pelayanan pendidikan ini kepada Majelis Jemaat GKI Tumapel, YBPK Petra, Komisi Beasiswa, para guru dan karyawan, kiranya pelayanan ini dapat menjadi berkat bagi para siswa dan bagi masyarakat. Berkatilah para siswa dalam menjalani proses pendidikan. Mampukan mereka belajar dengan tekun, sehingga mereka dapat mencapai apa yang mereka cita-citakan. Ya Bapa, kami mengingat konflik yang terjadi di wilayah Palestina dan wilayah yang lain. Kiranya Tuhan berkenan ikut campur untuk memberikan hati yang welas asih kepada para pimpinan yang berperang, sehingga mereka mau berupaya untuk berdamai. Akhirnya kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami semua. Berikanlah sukacita di dalam menjalani hidup. Bimbinglah hidup kami dalam bekerja, dan mohon Tuhan limpahkan rezeki untuk semua kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringi
sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.